Jadi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bahwasannya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, untuk menjadi biro umroh, untuk menjadi pemain travel, menjadi seorang penyiar baitullah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di awal seperti apa. Seringkali ini menjadi pertanyaan awal bagi kita. Karena apa? Kalau kita memulai dunia yang baru, apalagi background kita pada awalnya ini bukan pemain umroh. Nah, sebelum saya lanjut yang saya sampaikan, saya yakin di sini ada yang juga sudah pernah bermain umroh dan juga ada yang belum, atau mungkin malah bahkan ini banyak yang belum. Nah, saya ingin tanya, kira-kira yang belum pernah bermain di dunia umroh ini berapa persen ya kira? Ada yang belum pernah? Ada ya? Ada, Pak, Mas, ada? Baru pertama ini. Nah, kan? Pasti itu pertanyaannya, iya Mas, bagaimana cara saya memulai? Bagaimana cara saya untuk mendapatkan jamaah? Pasti itu menjadi pertanyaan kunci di situ. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu, kita belajar sama-sama. Kita bukan saya berasa menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama kita ngopi. Kita ada sama. Nanti materi sebenarnya kan bisa oleh beliau Bapak Kiai Nur Halim, dan teknisnya bagaimana, karena beliau sudah berpengalaman, sudah piawai dari beliau umroh. Dan juga kebetulan Bapak Kiai Nur Halim sudah mungkin di sana juga di Mekah, di Madinah juga sudah lama, sekitar 7 tahun lebih. Jadi kalau nanti panjenengan mau bertanya-tanya mengenai lorong-lorong sudut-sudut tidak umroh, pasti beliau ini hafal. Selorong-lorongnya, selubang tikus mungkin tahu ya. Nah, ini saya akan memberikan sedikit Bapak Ibu mengenai dunia travel atau umroh. Jadi yang kita harus persiapkan itu bukan uang. Kalau kita menjadi pemain travel atau umroh, bahwa ada ilmu yang mengatakan seperti ini. Kalau kita mau gratis sesuatu itu simpel. Kalau kita mau gratis sesuatu itu simpel. Syaratnya kita itu ikut menjualkan produknya, pasti kita dapat gratisan. Nah, di sini kira-kira ada nggak yang punya yang berprofesi sebagai pedagang? Pasti ada. Nah, pasti kalau kita mau berdagang apapun, itu kita dapat gratisan. Kalau kita berdagang bensin, pasti dapat bensin gratis. Benar nggak, Bapak Ibu? Pasti benar. Kalau kita mau rokok gratis, syaratnya kita menjadi sales rokok. Kalau kita mau pulsa gratis, syaratnya harus jual beli pulsa, benar ya? Benar ya, Bapak Ibu? Benar. Nah, kalau kita mau umroh gratis, syaratnya menjadi agen umroh, pasti dapat gratisan. Itu Bapak Ibu, pasti dapat gratisan. Nah, tekniknya seperti apa? Untuk memulainya, awalnya seperti apa? Yang harus kita siapkan, yaitu adalah niat, yaitu adalah tekad kita. Aku nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomongi orang, saya nggak bisa untuk memprospek atau membicarai tentang dunia umroh. Kalau kita tadi katakan dari awal Bapak Ibu, kalau kita awal seperti katakan anak TK, nggak mungkin langsung bisa baca, benar nggak? Pasti harus belajar dari nol. Belajar dari menghitung ya, dari 1, 2, 3. Membaca pun sama, harus dari A, B, C, dan D. Begitu dunia umroh. Nanti Bapak Ibu akan hafal nama-nama hotelnya, akan hafal bagaimana metode cara membicarai tangganya, bagaimana membicarai temannya, bagaimana cara mengajak orang. Itu pasti nanti akan piawai, akan ahli dengan sendirinya. Tapi harus kita ingat bahwa saya itu tidak mudah. Harus kita by proses. Jadi sekedar kalau bercerita bahwasanya nyun sewu, kalau memprospek orang itu dari kalau juga nggak percaya sendiri, kalau saya membuka laptop saya itu ternyata tuh ribuan orang sudah saya prospek. Ternyata tuh banyak, karena itu saya dari awal prospek itu tak tulis nomor HP-nya, tak tulis keluhannya apa, alamatnya mana, nomor WA-nya apa, tak tulis semua. Terus saya jualan, saya iseng tak cek. Saya dulu punya tim 5 leader, itu masing-masing tim itu memprospek 200 sampai 300-an orang, satu tim itu.
Terus saya waktu itu dulu punya tim sekitar 6 tim atau 7 tim. Sehingga ternyata banyak juga yang saya prospek. Padahal Bapak Ibu, saya kira gini, oh iya saya bisa memprospek banyak orang. Teman saya sedikit, koncoku sidik, kan ngoten. Nah, pasti akan jadi pertanyaan seperti itu. Teman saya sedikit kok senang sopo Mas. Aku lulus prospek temanku 10 orang. Kita bisa, wah, koncoku tak kabeh tak prospek. Kan ngoten ya, bener? Mesti. Kendalanya kan di situ Bapak Ibu, kendalanya kan di situ. Artinya apa? Tadi kita kalau memulai di travel umroh, yang kita harus persiapkan niat dan tekad. Terus yang kedua, kita harus berani mencatat nama siapapun. Jadi ketika di awalnya itu kalau menawarkan kepada orang itu harus pilih sebenarnya. Saya dulu gitu, nggak pilih. Ketemu orang di jalan saya prospek, saya membeli bakso, tukang bakso saya prospek, saya bertemu tukang mie ayam gitu, penjualnya saya tawari brosur umroh. Saya ketemu di acara pengajian, ketemu di jalan apapun itu, mesti saya tawarin umroh. Dengan kata kuncinya seperti ini, Mas saya kan nggak kenal Mas, langsung ujuk tiba-tiba, ayo Pak dari umroh kan nggak mungkin. Tapi dengan caranya lebih halus. Contoh seperti ini Bapak Ibu, cara menawarkan pas orang yang tidak dikenal. Contoh ketika jenengan beli bakso, wah kita kalau tak tawarkan ini biar latihan nawar. Cara menawarkan bagaimana? Nah, ketika jenengan tidak orang dikenal, maka kata-kata harus cara pertama itu minta maaf. Biasanya seperti ini, contoh seperti ini Bapak Ibu. Ngapunten Pak, ngapunten ganggu pegawai panjenengan. Kula saking di rumah niki ajeng memberikan informasi. Mbok menawi panjenengan ajeng niatan umroh monggo iki wonten brosur saged baca-baca. Sekedar itu nanti pun akan menjadi lancar dengan sendirinya, akan menjadi lancar dengan sendirinya. Dengan kuncinya tadi harus sering bicara umroh. Ketemu teman bahas umroh, ketemu saudara bahas umroh, ketemu sanak famili apapun lah. Kita harus sering-sering bicara umroh. Nanti akan tidak terasa oleh waktu, orang yang kita bicarai umroh itu banyak Bapak Ibu. Masih banyak itu. Kayak saya tadi malam saya iseng ngecek data saya yang dulu itu, wah ternyata banyak ya. Bahkan ada satu tim saya itu yang dulu pernah memprospek di lapangan itu lebih dari 200-an lebih. Padahal waktu itu teman yang saya ajak cuma 6 orang sampai 8 orang saja. Sedikit saya ajak, cuma dari teman itu woro-woro seperti itu. Makanya lebih banyak orang yang saya prospek. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama kita harus buat daftar nama. Kira-kira yang harus kita catat itu siapa saja. Dari mulai kalau nggak masih bingung, nomor WA itu bisa jadikan apakah juga nomor WA itu siapa ya? Contoh ada 50 nomor WA atau 100 nomor WA. Dicatat aja semuanya. Dulu saya nyari teman-teman saya itu ratusan. Entah kapan ini saya bicara umroh, entah kapan ini saya ajak di MAIS, entah ini saya bicara tentang bisnis. Itu nggak tahu kapan nggak masalah. Yang penting kita catat terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi langkah pertama kita catat daftar namanya. Terus Mas, aku takut untuk bergerak sendiri bagaimana Mas? Kalau saya takut untuk bergerak, nah dengan catatan Bapak Ibu, kalau kita masih takut untuk bicara, bisa mengajak teman, bisa mengajak rekan tadi satu MAIS tadi, bisa mengajak berdua atau bertiga. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa intinya kalau kita memulai di bisnis travel harus sering-sering bicara umroh, harus sering kita membaca brosurnya seperti apa, harus sering-sering kita membaca referensi, mencari nama-nama hotel, bisa seperti itu. Nanti akan lebih baik dengan sendirinya, akan kita menemukan polanya, kita akan tahu dengan sendirinya dengan metode yang kita terapkan tadi. Nah, mungkin itu saja Prof dari saya untuk mengenai dunia umroh. Nanti secara teknisnya, nanti secara jelasnya akan dijelaskan oleh beliau yang lebih mumpuni, yaitu Bapak Kiai Nur Halim. Nanti beliau akan mengisi materi sebelumnya. Untuk waktu kami persilahkan. Izin Gus, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula
matur badhe matur sedaya-pun Pak. Dalem? Nggih. Beli nampan di pasar malam. Bapak-bapak, mas-mas yang tampan dijawab dong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada beliau sahibul wilayah, sahibul da'wah, sahibul hajah. Beliau Bapak Kiai Haji Zainal Mubarak yang kita ta'zimkan, kepada jajaran direksi Maestro and Travel dari pusat maupun yang ada di cabang Jepara yang kami muliakan, kepada jajaran Maestro Travel cabang Jepara, wabil khusus beliau Bapak Haji Fakhru, Pak Haji Fakhru, ada beliau Bapak Toma, Mas Tony yang kami muliakan, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada malam hari ini untuk mengawali sebuah kata-kata dan selanjutnya dari saya. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat taufik serta hidayahnya kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat ya? Ngantuk mboten? Dereng ya? Dereng. Alhamdulillah. Soalnya ngantuk niku nggih nikmat, nggih. Alhamdulillah. Maka nikmatilah ngantuk itu, silakan bawa bantal sekalian. Ya rasi itu. Okay. Atas nikmatnya kita bisa berkumpul bermuwajah di majelis yang mubarak, yaitu di kediaman beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Mubarak, sekaligus sebagai batal pemurid mursyid dari mursyid sebagai kepala cabang MAIS Jepara. Bahkan yang lebih dimuliakan lagi, beliau termasuk jajaran dari mursyid dari Thariqah Syadziliyah, yang mana beliau bersanad dari Tulungagung, Jawa Timur. Leres ya? Alhamdulillah, saya juga kebetulan termasuk juga bersanad di Syadziliyah, cuman lewat paraan ya, manggung. Alhamdulillah, satu silsilah, satu sanad, semoga disatukan satu visi dan misi di bawah naungan Biro Maestro and Travel, dan semoga semua yang ditargetkan oleh beliau dan Bapak Ibu sekalian, baik dari hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirah, senantiasa dikabulkan dan diridhoi awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Tak lupa yang kedua kalinya marilah kita aturkan salawat ma'assalam kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti syariat beliau, mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf ini penyampaian saya atau materi saya koyok-koyok pengajian, soalnya ya biasa pengajian ngaten nggih. Jadi untuk merubah pengajian ke pemateri yang sifatnya adalah untuk pemantapan suatu bisnis, maka di sini sebagai atau karena mandat dari biro dari pusat adalah penyampaian tentang teknik tentang pengclosingan jamaah ataupun mengajak agar kula panjenengan sami bisa termotivasi untuk menjadi pensyiar Baitullah, untuk mengajak orang-orang yang kita cintai ataupun tetangga kita, saudara kita, rekan kita supaya ikut yaitu ke Baitullah dengan ikut umroh di Biro MAIS. Semoga pada malam hari ini kita berjumpa di sini betul-betul bisa membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari nanti ketika pulang di rumah. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh kawan saya, ya Mas Arif, masih muda, ganteng, alhamdulillah semangat 45. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin fokus dan kepingin menguasai suatu bisnis ataupun apa itu, harus tahu tentang ilmunya. Dan di sini saya bukan berarti pengen menggurui, tidak. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham banyak ilmu, karena Jepara juga gudangnya ilmu. Banyak biro tersebar di mana-mana di Jepara. Tapi izinkan melalui Biro MAIS kami juga akan menyampaikan konsep-konsep yang diberikan oleh MAIS yang mungkin itu bisa menjadi solusi bagi kita, terutama solusi untuk beribadah dan juga solusi untuk menambah ekonomi kita, insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi ada sebuah qaul dawuh, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi sudah disampaikan oleh imam kita Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang pengen tahu, kepengin menguasai dunia, pengen tahu bagaimana dunia itu, maka harus tahu ilmunya. Contoh yang saya Bapak Ibu, di sini karena materi adalah fokus di umroh, panjenengan dikumpulkan di sini, tentunya menunggu teknik apa, teknis apa, metode apa yang akan disampaikan oleh MAIS pusat ke panjenengan sedaya. Jadi ilmunya yang pertama, syarat untuk menjadi pensyiar Baitullah yang ideal adalah seperti syaratnya orang umroh. Yo wong Islam, yo balik, yo berakal. Mampu nanti kalau mampu. Mampu bisa kondisional. Kenapa saya sampaikan harus Islam balik dan berakal? Karena ini adalah pangsanya orang Islam, yang mana haji umroh itu otomatis nggone wong Islam. Nek kira-kira jenengan niki nggih, nanti ada orang sing non muslim, wong Kristen duwe biro umroh, sampean ridho apa ora sampean? Rak nggih boten ridho nggih. Kenapa sampai wong Kristen itu orang non muslim saja, mohon maaf saya menyebutkan agama, karena ini memang ini wilayah kita. Jadi ini adalah
rukun Islam yang kelima, yang memang itu adalah haknya orang Islam. Jadi kitalah orang Islam yang betul-betul berhak untuk menjalankannya, baik di segi ibadahnya dan juga bisnisnya. Karena yang saya Bapak Ibu, haji dan umroh ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Nek babagan ibadah wis mesti wong rukun Islam ono 5, jika trolat lukat pat somoji cara singkatane ngoten nggih. Nomor 1 syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 haji. Arkanul Islami khamsah. Syahadati an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah ila akhirih. Jadi kitalah wong Islam niki sing kudune memperjuangno haji lan umrah. Dan saat ini yang di sini beliau Al Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Mubarak memberikan wadah, wasilah supaya panjenengan niku saged yo ngembangno ibadahe, yo ngembangno ekonomi. Dengan syarat yang pertama adalah Islam balik berakal. Wong Islam alhamdulillah, kalau jenengan ke Islam alhamdulillah wa syukru lillah. Balik ya pun sepuh ya ora bocah-bocahan. Nek bocah-bocahan mungkin ndak bosan lan bosan. Nggih. Yo berakal, duweni akal, punya feeling, punya insting yang baik. Makanya setiap apapun itu di rukun-rukun atau syarat-syarat di ilmu fikih pasti syaratnya adalah itu. Mukallaf, Islam, balik, berakal. Alhamdulillah 3 ini sudah kita miliki. Terus ilmunya bagaimana untuk merekrut? Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Jadi haji itu kalau kita telaah saat ini yang menjadi problematika terbesar di Indonesia, dari era ke era, dari dekade ke dekade, dari menteri ke menteri, selalu berujungnya adalah masalah. Dan selalu ujungnya adalah KPK. Oke. Karena apa? Memang di situ ada yaitu perputaran ekonomi atau keuangan yang luar biasa. Kalau sampai jatuh di tangan orang-orang yang tidak profesional, maka akan terjadi seperti itu. Nah, lan niki kudune kula panjenengan iki kudu sithik sedikit demi sedikit harus masuk ke ranah situ, karena itu adalah ranah kula panjenengan saya. Untuk tahun 2026 ini yang katanya nanti akan dirubah secara total karena kementerian sudah berganti dari Kemenak menjadi Kementerian Haji dan Umroh, khusus dipimpin oleh beliau Gus Yusuf dan Pak Dhanil. Itu kita tunggu pada tahun 2026 ini apa gebrakannya. Karena kalau melihat antrian pada tahun yang kemarin, itu antriannya sangat luar biasa, terlalu lama. Nek jenengan niku misalnya nggih daftar hari ini untuk haji, itu tunggunya bisa sampai 40 tahun. Lah nek umure jenengan niku sampun umur 40 tahun, berarti nanti pada hari hanya untuk berangkat haji itu berarti umur 80 tahun. Kira-kira ono jaminan tah mboten dengan umur sampai 80. Ngoten. Wonten tah mboten jaminane? Mboten wonten nggih. Oh, besok mawon belum ada jaminan. Apalagi 80 tahun. Maka dari itu termasuk yang menjadi faktor kewajiban orang itu berhaji adalah man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Tuhannya adalah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu jalannya sampai ke sana. Kenapa disampaikan ilaihi sabila?
bukan ilaihi mala. Kok orang sing di duit tembunge kok ilaihi sabila, karena haji dan umroh itu bukan khusus ya pada orang yang kaya. Leres ya? Kathah tiyang sing duwite akeh, asete akeh, rekeninge gendut, ndokok duit ngantek bingung, ngantek rasa turu. Nek karena tidak ada panggilan haji, maka ya ora tahu haji. Karena haji bukan masalah harta, bukan masalah kekayaan, tapi ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzin fil nasi bil hajj, sesuai yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, perintah Allah Ta'ala. Panggillah wahai Ibrahim fil nasi, kepada seluruh manusia. Entah itu wong sing kakehan dosa, mbok sing salate arang-arang, mbok sing penggane ngore ya ora patek nyantri. Finnas, kepada seluruh manusia, bil haji, dengan melakukan haji. Jadi menurut saya, jangan sampai mempunyai pemikiran, mindset yang mengatakan, menyimpulkan bahwa wong aku wae salat arang-arang, ngaji ora patek iso, kok aja umroh, rak ya ora macem. Ini adalah pemikiran yang hurur, yang dibelokkan oleh syaitonir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Nek jenengan punya pemikiran seperti itu, sampai kapan ada jaminan bahwa jenengan itu bisa berumur panjang dan bisa untuk memperbaiki diri? Maka lewat forum yang mubarak ini, sesuai dengan nama beliau Zain Mubarak, mudah-mudahan barokah, yang betul-betul akan tercurahkan keberkahan baik dari langit dan tercurah atau keluar dari bumi, lebih-lebih dari tempat yang mubarak ini. Jenengan bisa terpanggil untuk berangkat haji, minimal bisa berangkat umrah. Amin Allahumma amin. Karena haji umrah itu panggilan. Allah akan memampukan orang yang terpanggil, bukan manggil orang yang kaya. Makanya tadi disampaikan, kalau panjenengan kepingin umrah dan belum ada biaya, maka ada teknik khusus agar bisa umroh tapi tanpa mengeluarkan biaya. Yang penting ilaihi sabila, bisa sampai ke sana. Jadi Al-Quran tidak mengatakan berapa duitmu, enggak. Yang penting kamu bisa sampai di sana. Bahkan seandainya kalau jenengan tanpa lewat pesawat kok bisa sampai di sana juga sah, enggak apa-apa. Nanti bertemu khusus dengan beliau, aku paringi ijazah sing iso mebur, misal ya, mebur dhewe nggih. Tapi tekan temenan yo sah juga. Ora kudune booking tiket. Karena apa? Di situ mengatakan ilahi sabila. Yang penting sampai. Ngoten. Lewat kapal boleh. Bahkan diwacanakan sekarang ada haji dan umroh lewat kapal. Saat ini baru digodok. Nah, misalnya maskapai penerbangan kok sibuk kredit, nanti akan dialternatifkan lewat kapal. Kapal sekarang juga sudah canggih Bapak Ibu. Kalau dulu masih manual, sampai berbulan-bulan, mangkate loro mulai telu, mangkate papat mulai 5, biasa zaman dulu. Berangkatnya bujang pulang bawa istri. Karena terlalu lama dulu itu. Bahkan ada di Pati, itu pada zaman dulu, itu orang berangkat haji karena 8 bulan ya, 8 bulan. Pulang sampai di sana, berangkat sampai di Arab, sampai di Mekah. Kemudian beliau itu ngabdi. Ngabdi itu belajar di tempatnya ulama di sana dan punya anaknya ulama tadi di Mong. Okay. Di Mong sampai besar. Ya umur berapa gitu. Terus beliau pulang. Ketika pulang, ini si anak ini ingat dulu ada yang ngomong saya namanya ini di Tambak Romo. Akhirnya dia itu mengembara ke Indonesia dan sampailah dan ketemu yaitu di Tambak Romo. Dan beliau akhirnya hidup di Tambak Romo, namanya Syarifah Khadijah namanya. Syarifah Khadijah itu
Ya wallahu alam bisawab, masalah benar tidaknya itu dikatakan adalah syarifah. Saat ini dikhauli setiap tahun. Dan beliau meninggal pada tahun 2007, belum lama. Dan di situ beliau bersiar, dan tempat yang disinggahi oleh beliau itu alhamdulillah sekarang jadi yayasan besar, namanya Darul Muqaddas saat ini. Sekarang ada Pondok Al-Quran, ada yayasan MTS, MA dan sebagainya. Itu dari beliau. Itu adalah hikayah cerita yang dulu haji dengan naik kapal dan kemudian bekerja di sana, pulang kemudian disusul oleh anak asuhnya sampai di sini dan akhirnya meninggal di sini dan cocok di sini, alhamdulillah. Tapi saat ini karena teknologi sudah mutakhir, jarak tempuh yang 9.000 km dari Indonesia ke Mekah itu 9.000 km kurang lebih. Kecepatan pesawat kurang lebih 1 jam adalah 1.000 km. Jadi kurang lebih kalau dengan naiknya itu pesawat Garuda atau SV kurang lebih 10 jam sampai di sana. Itu kalau normal, biasa. Nek kepengen yang jalur khariqul adat, biasanya ngomong khusus niku jarine nek napa haji umroh hari hanya memejamkan mata wis tekan kono. Nek anjen iso ya monggo, nek anjen iso. Nggih. Kula mboten gadah konsep itu. Mungkin ada konsep yang tersembunyi rahasia, silakan konsultasi kali beliau. Mbok menawi gadah. Ngoten nggih. Soalnya Quran mengatakan bukan ilaihi malan, bukan uang yang ditonjolkan, tapi yang penting bisa sampai di sana. Bahkan pepunden saya yang di sana yang di Kayen, Mbah Saridin, itu dengan sajadah juga bisa sampai. Dengan daun jati juga bisa naik. Kalau nggak bisa silahkan. Toyul ardi, sang lempit bumi, iso saibi angin, monggo silahkan. Tapi karena kelonjaran orang biasa, orang khariqul adat, ya kudune melalui prosedural yang ada, melalui yaitu peraturan dua negara antara Indonesia dan Arab Saudi. Ya harus berbayar. Mulane umroh ya kurang lebih ya 35 juta. Anda pengen gratis, silakan mebur diri. Ngoten. Nggih, setuju nggih? Nggih. Sampeyan iso mebur. Ngoten. Iso mebur dalam mimpi ya. Terbang tapi terbangun ya. Loh kok tangi malah ngono sebule. Ngipi jebule. Ngoten. Ya Allah. Jadi jenengan masuk di ranah umroh harus tahu ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari orang-orang yang sudah terbukti memberangkatkan umroh yang betul-betul sesuai dengan programnya. Dan di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, apa yang diprogramkan oleh MAIS itu insya Allah 95% plek, tidak rubah. Jadi nyun sewu, mohon maaf, banyak biro yang menawarkan banner-banner penunggu pohon-pohon itu yang di pinggir jalan. Umroh 25 jutaan. 25 juta murin noan. Ini jenengan sebagai orang yang punya pikir akal, annya ini multi tafsir. Karena 25 jutaan maka dia akan butuh sesuatu setelahnya. Berarti paspor ya belum, meningitis belum, polio belum, mungkin koper ya belum, manasik bayar, barang bayar, tiba ya 35 Bapak. Waduh ae. Ngoten. Dan itu terjadi. Maka dari itu cari biro yang betul-betul fix, ya wis apa anane realistis. Dari beliau Bapak Kiai Haji Jalul Barak misalnya kilo, konko misalnya iki harga 35, fasilitasnya iki bisa dicek di googling bisa. Bahwa hotel ring 1 di Arab di Mekah itu ini, contoh di Zamzam Tower, contoh di Makkah Tower, Sofwa Tower, contoh di Anjum, contoh di Le Meridian, contoh di mana lagi, banyak ring 1, cek langsung bisa di googling. Wong jenengan sudah bisa HP semuanya. Saat ini nggak bisa kok tipu-tipu, nggak bisa. Kalau bisa ya memang yo sengajaan. Di Madinah ring 1 apa? Dar at-taqwa, dar iman, nggih.
Golden Tulip dan lain sebagainya. Ada Madin, ada Andalus. Itu bisa di googling. Dan di sini disampaikan, ada brosur ya di sini ya. Ada ya? Coba itu dipelajari. Kok iso organisme ini ku piye ceritanya? Bisa dikalkulasi. Harga tiket itu berapa pulang dan pergi. Jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Ada tiket yang hanya dibelikan satu arah. Namanya one way. Ngoten. Mangkat, berangkat, tapi wayah mulai orang duwe pesawat, mulai kon melaku Inggris tekan Mesir tekan ndi ngoten nggih. Na'udzubillah. Jadi pastikan bahwa itu tiket sudah dua arah. Istilah orang sana itu torofain. Torofain itu adalah dua arah, zihaban wa iyaban. Baik pergi maupun pulang harus sudah terbuka. Dan itu menjadi syarat untuk bisa menerbitkan visa. Di antaranya adalah mempunyai tiket pulang dan pergi, kemudian sudah terbookingnya hotel, baru dimasukkan ke aplikasi nusuk, maka akan terbitlah yang namanya MOVA, Injas, ya. Kemudian terbitlah visa, dikirimkan ke kita, di sini akan dimasukkan ke Siskopatuh, nanti akan digarap. Kemudian muncullah Siskopatuh, nemtek kartu ID card di situ, mengatakan bahwa si fulan Kang Ahmad dengan barcode paspor ini, nomor ini, ya, ini akan berangkat tanggal ini, paketnya ini, hotelnya ini, pesawatan ini, berapa hari paketnya, sudah ada semuanya. Itu jelas. Dan kantornya juga jelas. Nek sing ngajak jenengan nyuwun sewu beliau Bapak Ki Haji Mubarok mosok ape ragu. Nggih. Nggih, sudah jelas rumahnya, figurnya, nggih. Sudah jelas. Misalnya ono apa-apa trouble langsung datang aja. Pripun sih ya ngoten. Tapi nek nyuwun sewu kantornya jauh di Jakarta atau di mana-mana atau malah justru fiktif nggak tahu di mana kantornya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, oknum terlalu banyak. Nggih. Jenengan harus bisa berkaca. Yo haji mawon, nggih nyuwun sewu haji yang dikelola langsung oleh negara. Iku wae yo iso dikorupsi. Apalagi sing hanya seperti ini, swasta muasasah kecil yang sifatnya pribadi, maka harus berhati-hati. Carilah figur yang tepat, carilah betul-betul biro yang sudah settle, biro yang sudah bisa, yang bertanggung jawab dan bisa kita jangkau. Jepara, Kudus, sini cabang Kudus adalah pusat. Alhamdulillah, cerak iso diparani. Ngaten nggih? Ya. Ya terus carane pripun aja oh Pak kula dereng umroh Pak. Lah kula ora diprekno. Misal Pak, lho jenengan Pak ajak kula sampean pun berangkat umroh. Jawabane pripun? Alhamdulillah. Lho pun umroh dereng. Alhamdulillah dereng Pak. Alhamdulillah mantep. Alhamdulillah. Lho maksud pripun? Alhamdulillah dereng nate. Ngoten semu isin-isin sithik, tapi enggak apa-apa. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Untuk pahala padha. Sama. Ngoten. Jadi keistimewaannya jenengan ngajak umroh itu ada pahala walaupun urung closing. Tambah closing dapat 2 pahala, tambah bonus yang jenenge komisi. Alhamdulillah. Untuk komisi alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Prospekannya sampai ping 100 meng komisine nek 100 tak ya sakit. Sinolak banyak. Itulah sunatullah, penolakan pasti ada. Tapi itu adalah awal dari keberhasilan. Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan yang tertunda. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi jenengan di sini diberikan fasilitas oleh beliau, bisa berkumpul, menimba ilmu, baik tentang umrohnya maupun tentang bisnisnya. Bahkan ada lagi di belakang saya ada whiteboard, itu kelihatannya itu juga peluang banyak sekali ya itu. Luar biasa, rumah yang betul-betul barokah, rumah bata. Saya cari itu di IG-nya ya. Rumah bata. Masya Allah. Jadi umrohnya dapat, bisnis juga dapat. Maka dari itu
karena ini adalah bisnis yang bernuansa ibadah, maka harus diniati dengan keikhlasan yang dalam. Kudune ikhlas tenanan. Ngaten. Jadi dari awal mula kudu dibangun keikhlasan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillahi, hanya karena Allah. Fardhu dhuhri lillahi ta'ala, fardhul asri lillahi nek dhewe nek makmuman lillahi ta'ala, nek imam nek jam 7 esuk kawanan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Terus-terusno ya. Wong sholli kok kawanan lillahi ta'ala iki madhabe sapa? Lah wong salat duha kok Pak, salat duha kok ana sungune loro piye? Allah mahdini fiman hadait, berarti subuh iki. Iki duha Pak, duha kok ana sungune loro. Cara riyen nang pondok ngoten. Nang pondok ya padha wae Pak, tembeling-beling Pak. Begitu moto muhadharah to jakong wengen turune lah kliwat subuhe. Tapi jangan dibiasakan. Ngaten nggih. Saat denger ilmune ya wis biasa. Ngoten. Dipun lanjut, mulailah dari dasar keikhlasan Allah Ta'ala. Bon diniyati khidmah tamune Allah Ta'ala, khidmah tamune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong lakope Raja Saudi niku mawon Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Kelasnya orang termasuk yang terkaya di dunia itu. Dia julukannya adalah Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan kota suci, dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Rindunya daku pada bumi Madinah. Kita sering ya nang TikTok ono ya. Nggih. Nggih, niku nggih. Sapa nyanyi sampean? Aku ketek ndungu-ndungu ngono lho. Takkan terobat walau sudah ziarah. Walaupun wis ziarah lho Pak. Wong umroh niku wis mangkat pisan. Kok aja kepengin nae. Mulane temriku al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh kepada satu umroh yang lainnya itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Masya Allah, alhamdulillah. Lah kula sedusane dereng kok Pak. Kok ping pindho. Maka dari itu dimulai dari saat ini. Nggih, bergabung di komunitas yang baik, komunitas Mais Tour and Travel di sini. Nggih, ada bisnis, ada ibadah. Ngoten Bapak. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Kepengen cari yang akhirat, memperdalam ilmu akhirat, bisnis akhirat juga yaitu dengan ilmu. Carane wong umroh pripun Pak? Nanti ada kajiannya. Carane iso gaet wong umroh bagaimana Pak? Ada kajiannya. Ono ngilmune insyaallah. Nek jenengan niku dengan keyakinan yang kuat, tekad yang bulat, yakin, ainul yakin, hakul yakin, insya Allah tetap saged gaet derek ketiyang berangkat umroh walaupun derek umroh. Jenengan nek ningali kondektur caluk tiket teng Pati Kudus Semarang Jakarta ngoten nggih, bawa tiket. Setelah dia jual, dia kan nggak ikut ke sana. Nggih. Lho sampai nopo tahu Jakarta? Wah, aku gak melu iki, ngoten. Tapi kan juga masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah menjaga servis dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Contoh jenengan menjual paket umroh ya, paket umroh 12 hari ya 12 hari. Hotel bintang 4 ya bintang 4, ya. Pelayanan maksimal juga maksimal. Kalau memang itu jenengan lakukan dengan sukses, insya Allah dari merekrut 1 jamaah nanti bulan berikutnya dapat 2 jamaah, berikutnya dapat 5 jamaah, berikutnya dapat 10 jamaah. Syukur jenengan bisa dapat 1 bis dalam 1 keberangkatan, otomatis jenengan bisa ikut dampingi jamaah.
Gratis mboten? Gratis mboten? Saged berangkat nggih? Alhamdulillah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu yang sewu nggih. Ibu-ibu ketok ya kula ngene engko mriko nggih. Nggih, masyaallah. Barakallahu fiik ya ukhti ya Allah. Kaifa hal? Kaif halik? Masyaallah. Monggo nek pengen belajar bahasa Arab juga insyaallah di MAIS pusat ada kelas bahasa, baik bahasa Arab yang fushah maupun bahasa Arab yang amiyah, insyaallah bisa. Bagi TL yang siap untuk dibina nggih, boten binasakan nggih. Dibina nggih. TL yang siap untuk dilatih, dididik, insyaallah bisa merapat ke beliau Bapak Toma yang mengatur teknisnya. Ngoten nggih. Kaif halak nggih. Terus kaif ahlak, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Marhaban bikum akhirul karim fi hadzal qanat fi hadzal barnamij يعني محاضرة يعني محاضرة في بيت أخينا الكريم السيد Haji Zainul Barak. Amin amin ya. Gusti mriko sadaqallahul azim. Ngoten. Ya wassalamualaikum nggih. Ngoten nggih. Kemudian yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Karena sifatnya ini adalah autodidak dan waktu yang terbatas. Sebetulnya materi Haji Umrah banyak sekali. Satu malam pun insya Allah saya bisa, nggak apa-apa. Yang penting jenengan masih di sini. Ketika saya masih bertahan jenengan pulang kan, ya percuma saja kan, sama aja bohong. Nggih, monggo saat ini, monggo silakan tanya jawab seputar